Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Desa Fitri. Saya dari kelas manajemen 21C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan penetapan harga transfer. Di sini yang akan saya bahas mengenai yang pertama, desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Dan yang terakhir ada dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama ada desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting system adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi. Alasan-alasan untuk melakukan desentralisasi: yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Yang kedua, memfokuskan manajemen pusat. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer. Yang terakhir, meningkatkan daya saing. Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembuktian unit-unit yang disebut divisi. Satu cara pembagian divisi adalah berdasarkan jenis barang atau jasa yang diproduksi. Divisi-divisi juga dapat diciptakan menurut garis geografis. Cara lainnya untuk membedakan divisi adalah berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang dikenal sebagai pusat pertanggungjawaban dan menugaskan manajer di bawahnya untuk menangani wilayah tersebut. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Hasil-hasil dari setiap pertanggungjawaban bisa diukur berdasarkan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Berikut ini jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Yang ketiga, pusat laba atau profit center. Dan yang terakhir, pusat investasi atau investment center. Selanjutnya ada pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Perhitungan biaya variabel juga disebut dengan perhitungan biaya langsung. Hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya yang meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya manufaktur kepada produk. Biaya-biaya yang meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Laporan laba rugi menggunakan biaya variabel dan biaya absorpsi. Karena biaya pokok per unit merupakan dasar bagi perhitungan harga pokok penjualan, maka metode perhitungan biaya pokok variabel dan absorpsi dapat mengakibatkan laba bersih yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena jumlah overhead tetap diakui sebagai beban pada kedua metode tersebut. Selanjutnya ada hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut perhitungan biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Jika barang yang terjual lebih banyak dari yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi dari laba menurut perhitungan biaya absorpsi. Selanjutnya ada perlakuan overhead tetap pada perhitungan biaya absorpsi. Perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dan variabel terletak pada pengakuan beban yang berhubungan dengan overhead tetap. Menurut perhitungan absorpsi, overhead tetap harus dibebankan pada unit yang diproduksi. Dan yang terakhir adalah laporan
laba rugi segmen dengan menggunakan perhitungan biaya variabel. Perhitungan biaya variabel berguna untuk menyiapkan laporan laba rugi segmen karena perhitungan ini menyediakan informasi penting mengenai beban variabel dan tetap. Sebuah segmen adalah subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Dan yang terakhir ada dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Ketika satu divisi dari suatu perusahaan menjual pada divisi lain, kedua divisi tersebut dan perusahaan secara keseluruhan terkena pengaruhnya. Harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual. Artinya, laba kedua divisi tersebut dipengaruhi oleh harga transfer. Meskipun harga transfer akurat tidak mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan, perusahaan multinasional melalui pajak badan dan persyaratan hukum lainnya yang ditetapkan negara tempat berbagai divisi beroperasi. Kebijakan penetapan harga transfer. Perusahaan yang terdesentralisasi memungkinkan banyak wewenang pengambilan keputusan di tingkat manajemen yang lebih rendah. Hal ini yang menyebabkan perusahaan yang terdesentralisasi kurang produktif untuk kemudian memutuskan harga transfer aktual antara dua divisi. Akibatnya, manajemen puncak menetapkan kebijakan penetapan harga transfer, tetapi divisi boleh memutuskan untuk menyetujui transfer tersebut atau tidak. Selanjutnya, harga pasar. Jika terdapat pasar luar dengan persaingan sempurna untuk produk yang ditransfer, maka harga transfer yang paling sesuai adalah harga pasar. Pada situasi demikian, berbagai tindakan manajer divisi akan mengoptimalkan laba divisi dan laba perusahaan secara simultan. Selanjutnya, ada harga transfer berdasarkan biaya. Harga pasar kerap kali tidak tersedia. Dalam keadaan ini, perusahaan dapat menggunakan pendekatan penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Dan yang terakhir ada harga transfer yang dinegosiasikan. Akhirnya, manajemen tingkat atas bisa mengizinkan manajer divisi pembeli dan penjual untuk menegosiasikan harga transfer. Secara khusus, pendekatan ini berguna saat kondisi pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi di dalam perusahaan untuk menghindari biaya penjualan dan distribusi. Dalam hal ini, biaya yang dihemat bisa dibagi di antara dua divisi. Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.